Selamat sejahtera bagi semua pemirsa. Kali ini Mama Studio Majelis Aktivitas Kebajikan Virtual Muslimat Antarbangsa menyajikan pengenalan zaman berkenaan dengan bulan Ramadan yang berkaitan dengan Jumat terakhir bulan Ramadan sebagai cetusan untuk memberi pembelaan atas penderitaan rakyat Palestina yang masih dijajah oleh gerakan ganas Yahudi Zionis Israel. Sebagai menyambut Hari Al-Quds sedunia di hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan, ini juga sebagai kelanjutan program konsep 10 pengenalan utama untuk mencapai takwa sebagai tujuan dari pelaksanaan beribadah puasa di bulan Ramadan. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pembahasan bina diri sekarang memasuki pengenalan zaman di bulan Ramadan, di mana zaman 1 bulan beribadah Ramadan bernilai lebih dari 1000 bulan melakukan ibadah dan amal kebajikan di bulan yang lain. Sejak melihat hilal bulan Ramadan hingga detik dan sekon waktu 1 bulan ini, perlu kita mengenalnya. Dalam bulan Ramadan, semua kegiatan yang dianggap mubah di bulan lain justru memiliki nilai spiritual atau ganjaran pahala istimewa yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikan nafas kita, tidur kita pun diberi pahala di bulan Ramadan. Puncak nilai zaman bulan Ramadan itu berada di malam yang dikenal dengan malam qadar, malam penentuan nasib setahun berikutnya bagi setiap diri manusia. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di hari-hari ganjilnya dari malam ke-19, 21 dan seterusnya, ditambah lagi kemuliaan zaman bulan Ramadan, terjadi penurunan kumpulan ayat suci Al-Quran dan juga memperingati kesyahidan khalifah keempat umat Islam, Sayyidina Ali yang dibunuh di mihrabnya dalam keadaan sholat. Ini adalah satu peristiwa penting dalam zaman yang terjadi di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan yang penting juga sebagai menghidupkan jiwa persaudaraan seiman bahkan sekemanusiaan. Adanya cetusan Hari Al-Quds untuk memberi dukungan perjuangan pembebasan tanah air Palestina yang dicaplok dengan ganas oleh gerakan Yahudi Zionis untuk mendirikan rezim apartheid Israel di atas penderitaan dan penumpahan darah rakyat Palestina. Hal ini untuk dunia umat Islam mestilah harus menjadi hal paling penting untuk diperhatikan. Mama pada kesempatan ini ingin berkongsi mengingat derita Palestina sebagai konsep mengenal zaman di bulan Ramadan supaya jiwa takwa dapat kita raih. Berbicara dan mengadakan pembelaan atas derita rakyat Palestina dapat dibuat dengan berbagai cara, tentunya memiliki kualitas nilai spiritual persaudaraan kemanusiaan, terlebih sebagai saudara semuslim. Baik, dengan nama Allah, Tuhan semesta alam, Maha Kuasa membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri pada permulaan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta memiliki rahmat luas mendahului kemarahannya. Namun ketika berkaitan dengan perilaku manusia musyrik yang buruk, Allah mengumumkan putus hubungan dengan mereka. Demikian firman-Nya, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Tuhan yang memiliki sifat belas kasihan yang sangat besar mendahului murkanya, tetapi kemudian ketika dia berbicara kepada penindas, dia menggambarkan sifat kemarahan dan ketegasan. Demikian dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kamu, pemimpin, pelindung atau teman bergaul mesra, karena beberapa dari mereka saling memberi dukungan dalam permusuhan, dan siapapun di antara kamu yang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, bergaul mesra dengan mereka, kamu pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Sungguh Allah tidak akan membimbing kaum yang berlaku zalim. Palestina itu adalah bagian dari tubuh umat Islam. Inisiatif Imam Khomeini rahimahullah dalam menamakan hari Jumat terakhir Ramadan sebagai Hari Al-Quds menyebabkan kekal hidupnya perlawanan, kutukan, serta perhatian terhadap kejahatan Yahudi Zionis dalam pendudukan tanah rakyat Palestina. Demikian inilah hamba-hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khomeini dan Al-Khamenei, yang setiap suara yang mereka sebarkan merupakan perpanjangan dari suara Tuhan. Jika orang-orang Palestina saat ini diserang oleh Zionis, Yahudi, dan Nasrani, maka suara-suara ini sebagai pernyataan yang diperlukan oleh umat
Islam untuk menghadapi segala penindasan dan penjajahan atas tanah Palestina yang harus segera disambut dengan melakukan perlawanan atas operasi penjajahan dan pertumpahan darah yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Inilah arti larangan Tuhan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Anda akan menemukan orang-orang Yahudi dan penyembah berhala musyrikin yang merupakan orang yang paling memusuhi muslim. Dan di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang dengan kamu, orang-orang beriman Islam, kecuali kamu mengikuti agama mereka. Katakan, jalan Allah adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan tentu saja jika kamu mengikuti keinginan mereka, setelah kamu menerima jalan kebenaran Allah, maka kamu tidak akan lagi memiliki penolong dari Allah. Dengan 3 ayat Al-Quran ini, firman-firman Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan umat manusia membimbing umat Islam yang beriman untuk mengambil sikap tegas terhadap orang-orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Zionis yang memiliki pemikiran Zionisme yang menindas. Karena kita telah melihat dengan jelas permusuhan kelompok ini terhadap muslimin, bahkan terhadap kemanusiaan selama berabad-abad. Buka dan bacalah sejarah sehingga menjadi pelajaran bahwa semua penindasan dan kekejaman terhadap kemanusiaan ini semua merupakan hasil kerja kelompok ini. Dan sekarang difokuskan pada keberadaan gerakan Zionis yang mendominasi sebagian para pemimpin dunia, terutama para pemimpin negara-negara kaum muslimin yang sebenarnya tidak boleh berada di bawah dominasi gerakan Zionis, karena ini membuat mereka menjual identitas Islamnya dan menyerah kepada para pemimpin Zionis dan akhirnya memperbudak diri mereka sendiri pada gerakan yang menindas ini. Apakah Anda tidak mengerti, wahai para pemimpin Arab dan muslimin, bahwa Tuhan mengajari Anda bahwa para pemimpin gerakan Zionis Yahudi ini tidak akan pernah tulus berteman dengan Anda, tapi persahabatan Anda malah yang akan mereka ubah menjadi kehancuran bagi Anda. Lang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai Tuhan berkata, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Ini adalah firman Tuhan yang benar-benar kami ucapkan untuk Anda. Jadi apa yang Anda percayai setelah firman-firman Tuhan? Menjadi seorang muslim berarti mendengarkan dan mentaati firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lalu tunduk pada hukum, perintah dan larangannya. Berbahagialah umat Islam yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Salam kepada seluruh umat Islam dan pada umumnya manusia yang memiliki hati nurani dan belas kasih terhadap kemanusiaan, serta berakhlak dan berakal mulia yang dihormati sebagai manusia yang beradab. Tidak seperti orang yang berpikir Zionis dan sejenisnya yang telah merugikan kehidupan bangsa-bangsa lain. Bukankah sudah saatnya umat manusia yang berperadaban berpikir untuk mengakhiri gerakan Zionisme dengan sama sekali tidak setuju atas pembentukan negara Israel yang dibangun atas ketidakadilan, keganasan, dan perampasan, terutama para pemimpin negara-negara Arab, di mana saudara-saudara muslim Arabnya sendiri telah ditindas oleh gerakan Zionis Israel. Para pemimpin Arab justru telah memiliki hubungan yang normal dengan pemimpin Zionis Israel. Bukankah ini tanda kemunafikan dan pengkhianatan bahkan kekafiran? Apakah pelaku penjajahan seperti itu berhak untuk hidup damai, sedang ia tidak berhenti melakukan pelecehan, kekerasan, dan penindasan di wilayah tersebut? Jika kemanusiaan yang berada tidak menghentikan tindakan tidak manusiawi Zionis Israel ini, maka perilaku jahat akan disebarkan oleh penggerak Zionis tidak hanya atas rakyat Palestina, tetapi juga penindasan berlaku di berbagai belahan dunia. Contoh fenomena perang Yaman di Timur Tengah dan lain-lain telah dilihat dari jejak yang sama dari gerakan Zionis yang jahat ini. Sehingga semestinya gerakan jahat atas kemanusiaan ini harus dikutuk dan ditegasi untuk mencegah perbuatan jahat tersebut dengan mendukung pembelaan terhadap bangsa-bangsa tertindas seperti Yaman dan Palestina serta negara-negara lain. Usaha penumpasan gerakan jahat Zionis Israel selama ini masih tidak cukup.
Oleh itu hari Al-Quds harus dianggap sebagai hari suci, sebagai langkah yang bertujuan mendesak para pemimpin gerakan jahat Zionis untuk meninggalkan tanah air rakyat Palestina dan meninggalkan seluruh wilayah Timur Tengah. Dan itu dapat dipastikan menjadi Yaumullah yang diberkatinya. Menurut pemimpin spiritual ulama tertinggi Republik Islam, bahwa sebelum 25 tahun ke depan, rezim Zionis Israel tidak akan lagi ditemukan di tanah Palestina. Dengan harapan pada hari itu kemenangan besar umat Islam akan muncul kembali dan kemudian kita akan mendengar laungan pujian untuk Allah di setiap penjuru dunia. Puji bagi Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, dan yang Maha Keras atas musuh jahat penindas. Hidup perlawanan Islam untuk Palestina dan Yaman. Teruskan sikap pertahanan dengan melawan hingga mencapai kemenangan. Umat Islam adalah bangsa Imam Hussein cucunda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menolak tiran dan penindasan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Dan mereka yang melakukan tirani zalim akan segera tahu tempat kembalian sebagai balasan yang setimpal perbuatan zalim mereka. Selamat damai atas pembelaan orang-orang Palestina dan Yaman yang tertindas, dan kebinasaan bagi penggerak dan pendukung gerakan ganas Zionis Israel. Salam sejahtera menyertai orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan rahmatnya. Diakhiri perkongsian makrifat yang dipersembahkan oleh Mama Studio dengan ucapan selamat menyempurnakan ibadah puasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan Mubarak dengan ibadah, amal kebajikan, serta menambah ilmu dan makrifat. Jangan lupa menghidupkan hari Al-Quds di Jumat terakhir bulan Ramadan dengan mendoakan dan melaungkan pembebasan tanah dan rakyat Palestina dan Yaman dari cengkraman penjajahan gerakan ganas Zionis Israel dan sekutu-sekutunya.